الدين والدنيا والآخرة خصوصا إلى حضرة أرواحي حج عبد الله بن حج حسن وحج حليم بن ديبيان ووصولهما وفروعهما ونظم الحقوق عليهم أجمعين لأن الله الكريم يغفر لهما ويرحمهما ويحيي درجاتهما في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وسيد الصابرين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. sama-sama وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله
nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru mukadimah nasi udah keluar. Berarti kenapa ya sama? Tapi berat loh. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati orang tua kita, guru pertama kita di wilayah kampung Hidayat, Al-Mukarram Bapak Haji Al-Mukarram Mu'alim Haji Sa'ali beserta istri dan keluarga besar. Mudah-mudahan beliau sekeluarga besar diberikan sehat walafiat, diberikan keselamatan, diberikan panjang umur dalam ketaatan, diberikan keberkahan dan keberuntungan sepanjang hidupnya mereka semua dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya muliakan dan sama-sama kita hormati para penyusup kita, yaitu Bapak Haji Mardi, Bapak Haji Muhammadi, kemudian Kong Sarman, Kong Haji Nyamin, ada Kong Haji Nyamin, terus Mbak Nini ada? Enggak. Abang Anjir? Ada. Alhamdulillah ada semua. Berarti udah pada sehat. Alhamdulillah. Kemudian Bendahara Majlis Ad-Darajatul Akhirah Bos Amin. Semuanya para orang tua kita doain biar pada sehat walafiat panjang umur. Diberikan keberkahan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya muliakan dan sama-sama kita hormati Ketua Pengajian Majlis Ad-Darajatul Akhirah beserta tim 9 Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Ahyaruddin dan Al-Mukarram Bapak Ustaz Wisnu, Al-Mukarram Bapak Ustaz Marsi, Ketua DKI Masjid Baitul Huda, dan juga Bapak RT Ahman, Bapak RT Parta, Bapak RT Juanda, Bapak RT Haji Budari, dan seluruh para bapak-bapak haji dan ibu-ibu haji yang ada di dalam, dan seluruh tim patrok serta ustaz yang memimpin. Namanya saya lupa lagi. Saya namanya Ustaz Khairul yang luar biasa memimpin Al-Qur'an dengan selawat sanjungan kemuliaan keagungan kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan selawat yang dilantunkan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hadirin yang berbahagia. Tadi kata Bapak dari Kebon Jeruk ya, Pak Kirom ya, kata beliau muludan di Kebon Jeruk bubar, disuruh bubar. Sama di sini Pak Kirom, orang muludan di Kebon Nanas suruh bubar. Muludan di Kebon Jeruk kagak boleh, muludan di Kebon Nanas kagak boleh, muludan di Kebon Pala kagak boleh, muludan di kebun kacang kagak boleh. Itu apa? Tapi memang kalau Jakarta itu ibu kota terpantau dunia. Jadi ya kali ini kayaknya seperti kemarin lebih hampir lagi. Lebih hampir. Di sini malah lagi cepat. Dan lagi Tangerang tidak separah kayak di DKI. Ya, tapi sekarang corona udah angkut koper, dia mau pulang. Dia mau balik asal negerinya Tiongkok. Ya. Dia mau balik asal negerinya Tiongkok. Udah kita doain biar corona segera balik, jangan balik lagi kemarin. Segera pulang, jangan balik lagi. Gara-gara corona, perempuan ini lebih jelek. Ya. Gara-gara corona, orang yang kerja pada PHK. Gara-gara corona, cabai sampai 150.000. Makanya besar berubah itu. Tapi itu semuanya di samping ada sisi buruknya, tapi berkat ada corona ada sisi baiknya. Bulan puasa kemarin diskotik total tutup, tempat-tempat pelajaran tutup, alhamdulillah. Itu sisi baiknya, ya, sisi baiknya ada.
musibah yang Allah datangkan pasti ada hikmahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini malam acaranya Tasyakuran Paul yang berapa tahun banyak? Yang ke-28. Jadi keluarga Haji Abdullah bin Haji Hasan serta Ibu Haji Aliyah bin Tibyan, ini berkahnya kedua orang tua bisa merukunkan anak walaupun beliau sudah pulang ke alam kubur. Jadi berkat adanya haul, anak sebenarnya sudah rukun nggak? Rukun nggak? Rukun. Dan disebutin Pak Haji Sari. Hari ini di Pak Haji Sari, nanti di saudaranya lain itu nggak? Dan kalau begitu nyambung silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa orang yang dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hendaklah dia menjaga hubungan silaturahim. Apalagi ini mau puasa, ya kan, tradisi Betawi, ya Bang Amir ya. Tradisi Betawi yang tua, yang muda, yang pelit, yang tua. Puncang amin itu ponak-ponakan pada nyampernya. Minta maaf, minta redo, sekaligus minta ongkos. Ya kan, anak boleh datang minta maaf, minta redo, mau puasa, supaya puasanya lancar, ibadah tarawihnya lancar. Terus supaya selama bulan puasa diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dibersihkan kesalahan manusia dengan saling memberikan maaf. Udah beres manusia dengan manusia saling memberikan maaf yang pada hidup kemudian ziarah kepada orang-orang yang sudah pulang ke alam kubur. Dan hari ini diadakan acara haul. Kata Pak Haji Sali ini kambing 7 juta ya Pak Haji. Ini baru haul nih Pak. Kambing 7 juta, yang satu 3,5 juta, mantap ini mah. Berarti kalau nyebrang di Siratul Mustaqim nggak pakai mogok. Sebab ada orang zaman sekarang kambing 1,5 juta. Kambing putih kalian. Ini saya kasih di bawah nih. Banyak tuh pamflet ditulis akikah 1,7 juta. Itu kambing sate, jangan percaya. Kita niatnya akikah, bukan niat akikah, jadinya sodako bias. Sebab akikah ada ukuran kambingnya. Kalau kambing kacangan umurnya 2 tahun. Kalau kambing Jawa etawa yang bisa panjang itu 1,5 tahun. Domba Garut 1,5 tahun. Dan badannya harus yang gemuk. Soal harga jangan pakai ditawar. Kalau dikit mah boleh, tapi jangan dipirit. Kasih mindakan, betul benar. Sekali nawar boleh, tapi jangan kita sedikit. Akhir dapat kambing budikan. Jadi untuk akikah kambingnya harus yang bagus. Jangan kita kebebat sama harga yang murah. Akur nggak nih? Sebab hewan akikahmu, hewan kurbanmu akan menjadi kendaraan terjebak di atas sirotol. Orang-orang udah boleh nyampe, dia masih ngengkol baik. Gudreng. Apa itu? Kalau si Anu, emang apa kamu nyampe? Kambingnya bego. Kambingnya 1 juta setahun. Kambing 3 juta, kambing 3,5 juta, kambing 5 juta, apalagi samping. Jalan duluan. Udah nyampe ke ujung jembatan Sirotol. Jadi makanya kata Nabi, baguskan hewan kurbanmu, pilihlah kambing yang sehat, sebab dia nanti akan menjadi penyelamat di yaumil mahsyar, alhamdulillah. Jadi mulai sekarang bapak-bapak mendingan kayak Pak Haji Sali nih, motong sendiri. Kalau kagak bisa motong, minta dipotongin Ustaz Wisnu. Kita inyaksiin, itu lebih bagus. Jangan terima beres. Kadang-kadang kita udah kasih duit, kambing anak itu kita tahu ya. Kambing anak. Kambing sate ya, itu yang penting kambing ya. Ya walaupun tanggung jawab dia, cuma kayaknya lebih afdol kita beli kambing hidup, terus habis potong, panggil tukang masak, bikin masakan yang lezat. Sebab yang makan adalah calon ahli surga semua. Amin. Ini calon ahli surga semua ini. Amin. Percaya enggak? Kenapa saya katakan calon ahli surga semua ini? Kata Nabi, hadhihi raudhatum min riyadil jannah.
Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah tempat yang dipakai ruku dan sujud masjid. Sebaik-baik tempat di muka bumi tempat yang dipakai zikir, dipakai membaca sholawat, mendengarkan nasihat. Nabi yang bilang inilah sebaik-baik tempat di muka bumi, taman daripada taman sorga. Amin. Kalau sudah duduk di taman sorga, berarti sebentar lagi masuk ke dalam sorga. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini malam pengajian Majlis Ad-Darajatul Akhirah. Tinggal hanya malam ini sama besok penutupan di makam keramat Mbah Buyut Darto dan Nyai Buyut Darto. Di situ banyak ahli kubur dulu kita. Jadi di malam ini saya di samping membahas masalah hakikat, akan saya serempet juga masalah puasa, masalah tarawih. Sebab tinggal hitungan minggu kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama yang saya ngomongin hakikat. Hakikat daripada hakikat adalah bukti wujud nyata tanda anak yang soleh. Anak yang soleh. Kalau anak yang salah kita tidak hakikat. Agak bapaknya didolin habis dengan korban juga kagak. Bahkan kaumnya bapaknya sudah pada mati, kuburannya 17 kali pindah. Itu anak yang saleh. Anak yang saleh. Kalau anak yang soleh walaupun sudah setua Pak Haji sekalipun sudah 70 tetap masih ingat berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. Makanya nih tentang nih ya, yang suka main hadron nih ya. Nanti kalau pas besok mau puasa dia makan koknya. Mama saya ada mana? Bapak ada bapak. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Ustaz? Bapak saya, emak saya masih pada hidup cuci kaki kita. Kotak mulut itu lebih sedap. Cuci kaki emak nih mau puasa ya Tom ya. Cuci kaki emak sambil Tom nangis. Tom nih dulu Tom dikadut sama emak 9 bulan, terus Tom diberanakin sama emak. Emak ngeden sakitnya emak. Iya. Terus emak berdarah-darah. Terus emak netin Tom 2 tahun. Sekarang Tom udah gede, Tom udah sekolah. Dulu Tom dimandiin, sekarang Tom mandi dewek. Tom kadang-kadang suka nyakitin emak disuruh ke warung kagak balik. Belanja kagak, minta kagak. Tom minta maaf sama emak sama bapak. Cuci kaki emak toh, gitu. Cuci kaki bapak sambil nangis. Insya Allah itu orang tua kalian akan rela sama kalian. Udah dicoba belum? Belum. Besok coba ya. Sebab kata Nabi begini, ridallah fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya emak dan bapak. Murkanya Allah tergantung murkanya emak dan bapak. Maaf nih Bang ya, ente cium tangan bolak-balik sama habaib, terus sama emak lawan masuk surga masuk neraka. Surga ke neraka. Tahu ini. Kalau kita cium tangan bolak-balik sama habaib sama emak lebih dari itu. Sama bapak lebih dari itu. Insya cium tangan bolak-balik sama guru turun sama guru patuh sama guru sama orang tua sama turun patuh dan taat. Sebab ada 4 orang tua, ada 5 orang tua yang tidak boleh kalian dustakan, yang tidak boleh sakiti kalian sakiti. Apabila kalian atau kita menyakiti ini 5 orang tua ini, buru-buru minta redo, minta maafnya. Yang pertama bapak ibu kandung kita, yang kedua bapak ibu mertua, yang ketiga bapak ibu berugi, yang keempat adalah saudara-saudara tua kita, yang kelima orang tua yang ada di kampung kita. Kayak sini kok sama itu orang tua kita, Pak Haji Madi orang tua kita, Pak Haji Madi orang tua kita, Bang Jali walaupun sebutnya Bang Jali tapi baju udah banyak. Itu orang tua kita. Ya.
Kalau Bos Amin mau dipanggil orang tua, kan dipanggil anak muda gitu kan. Om Amin ya, Om muda. Belum tua. Ya, pokoknya yang tua-tua yang ada di kampung Ciareng itu adalah orang tuh yang nongkrong. Kalau kata orang dulu jangan nyelong. Duduk nih orang tua di atas, di orang tua di bawah, kita jangan duduk di atas ya. Gitu ya. Orang tua lagi jalan kita jangan duluin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu seorang ahli surga. Sahabat Rasulullah. Kebiasaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sangat memuliakan orang tua. Sayyidina Ali nih kalau lagi jalan nih Sayyidina Ali, tahu nggak Sayyidina Ali tahu? Tahu nggak? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang gelarnya karramallahu wajhah. Kalau Abu Bakar gelarnya As-Siddiq, kalau Umar gelarnya Al-Faruq, kalau Sayyidina Utsman gelarnya Dzun-Nurayn, kalau Sayyidina Ali gelarnya karramallahu wajhah. Yang dimuliakan dirinya oleh Allah, bukan punya doang. Yang dimuliakan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak beliau yang paling terkenal? Beliau ketika jalan, di depan ada orang tua yang lagi jalan kurungket gitu ya. Orang tua kalau jalan pelan ya. Sayyidina Ali walaupun dia lagi buru-buru kagak berani nyerobot. Kagak berani nyerobot. Kalau gue kesini, kalau lu tau jalan baik. Lu lagi naik motor, ada yakin belajar motor, lu laksonin ya. Bukan. Lakson. Aku berdek. Wih, ada yakin dia gua ambulan, udah lu tadi. Yang kaki suwe itu. Kita kadang-kadang sama orang tua kita gede-gede dosa itu. Kagak mal. Enggak boleh. Sebab siapa yang suka meledek aki-aki, nanti dia kalau jadi aki-aki bakal gede bocah. Betul nggak? Hukum sebab akibat. Kalau kita masih bocah menghormat orang tua, nanti kita kalau udah aki-aki akan dihormatin oleh bocah-bocah. Amin. Siapa yang masih bocah udah meledek sama orang tua, nanti dia kalau udah aki-aki diledek sama tuyul, diledek sama bocah, diledek sama anak-anak. Nauzubillahi min. Jadi hakikat daripada haul tidak lain dan tidak bukan untuk belajar memuliakan orang tua, menghormat orang tua. Sebab akhlak yang mulia adalah akhlak yang ditujukan ketika bagaimana seorang anak yang berperilaku sopan kepada orang tua. Ya, kita bukan Arab, kita bukan Belanda. Orang Arab segitu hebatnya kalau jalan Pak Haji di Mekah mungkin Pak Haji tahu ya. Sebegitu mulianya orang Arab kalau jalan kagak pernah begini kayak orang kita, betul nggak? Betul nggak? Ini akhlak jalan begini ini cuma nyentuhnya orang Indonesia. Nanti kalau ente pada bisa pergi haji, kita nanti perhatiin. Orang Arab sehebat apapun jalannya begini aja tuh. Kagak ada begini, kagak ada Pak Haji. Orang apalagi orang hitam, main injek aja. Semua orang-orang yang di luar orang Indonesia akhlaknya tidak sebagus orang Indonesia. Itu ajaran para leluhur orang tua kita. Alhamdulillah. Kita harus begitu. Ini budaya kan toh. Kalau jalan banyak orang begini. Ini namanya akhlak mulia. Pinter, akhlaknya mulia. Jempol apa kelingking? Jempol apa kelingking? Setengah pinter, kagak gablek-gablek amat. Akhlaknya mulia. Jempol apa kelingking? Jempol, pinter, hafal Quran, bisa baca kitab kuning, hafal Arabia. Tapi kalau jalan jegang aja, sama aki-aki selamat tangan sebelah. Jempol apa kelingking? Kelingking apa jempol? Kelingking. Sebab manusia dilihat akhlaknya, sebab Nabi diutus ke muka bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi, ke tengah-tengah manusia, bukan untuk menyempurnakan ilmu, bukan untuk menyempurnakan teknologi, tapi untuk mengajarkan akhlak kepada semua umat manusia. Makanya kita sebagai orang yang demen baca sholawat, orang yang cinta dengan sholawat, berarti cinta kepada Nabi.
cinta kepada Nabi, benar-benar kita tiru akhlak Nabi dari ucapannya, insya Allah, dari pendengaran Nabi, dari penglihatannya Nabi, dari ibadahnya Nabi, dari tidurnya. Makanya ini anak-anak hadroh kalau ente belajar mencintai Nabi, subuh jangan kesiangan. Insya Allah. Oh Ustaz, kamu kesiangan bagaimana? Sholat niatnya kok Allah. Pak Ustaz, kalau cinta Nabi kita nggak boleh berantem ya sama temen. Jangan ngatain orang juga kagak bol. Sebab Nabi tidak pernah mencaci maki walaupun itu musuhnya. Orang yang mencaci maki saja dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang yang baik. Inilah akhlak-akhlak. Jadi cinta sholawat kepada Nabi, kita meniru daripada ucapannya, kita meniru daripada akhlaknya, kita meniru daripada kelakuan Nabi sehari-hari, baik di rumah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah. Jadi sehebat apapun ilmu kita, setekun apapun ibadah kita, kalau tidak punya rasa sopan kepada kedua orang tua, kalau kita menyakiti kedua orang tua kita, dari hidupnya mereka sampai beliau wafat kita sakiti, niscaya 7 pintu surga atau 8 pintu surga akan tertutup buat kita. Na'udzu. Walaupun sholatnya hanya 5 waktu, nggak pernah zikir malam, nggak pernah sholat duha, nggak pernah berlama-lama wirid di masjid, tapi sama orang tua tunduk setunduk-tunduknya, sama guru nurut sopan sesopan-sopannya, sama orang tua yang lain juga sama, hormat, cinta. Ini walaupun orang ilmunya dikit, ibadahnya ya sekedar sholat 5 waktu, itu 8 pintu surga terbuka. Bahkan kata malaikat, silakan nak, surga mana yang kamu mau, silakan kamu masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah daripada tuntunan akhlak yang mulia dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Makanya acara haul itu kalau dibarengi dengan haul sholawat itu nyetel. Sebab orang yang demen amal dengan senang sama sholawat berarti senang sama Nabi. Kalau senang sama Nabi berarti orang yang pengen disenangi Nabi, dia wajib mencintai kedua orang tuanya dari hidupnya sampai mati. Insya Allah. Ini kita nih pada punya orang tua yang masih hidup, besok kita pada cuci kakinya minta maaf, maafin kita mah, kebaikan mah gak bakal bisa kita balas. Dari kecil kita dikandut-kandut, kita digunting, diberanak mah, diteteh sampai pada kopek, teteh saya. Terus udah gitu dikawinin rumah dibikinin mah, bah, maafin kita ya bah, maafin saya ya mah. Kira-kira tuh orang tua yang mana yang ada nangis? Nangis. Orang tua kita pasti. Nah, sesudah minta maaf sama orang tua, giliran istri minta maaf sama suami. Nah, jadi besok nih, misalnya 2-3 hari puasa, itu bapak duduk di bangku, panggil istri, istriku, cuci kakiku, bingung airnya. Kata dia, oke, tapi gantian ya bang. Nih, saya perlu bercanda kok. Wow, soal gampok. Tidak pakai kaki suami. Agak percaya, tanya Habib, tanya Kiai, tanya ulama yang udung-udung. Soalnya sholat istri dilempakan kaki suami. Walaupun suaminya sembahyang setahun sekali, benar. Walaupun suaminya sembahyang setahun, tetap masih punya sor. Kecuali suaminya murtad, jadi babi ngepet. Jadi monyet. Kalau suaminya masih Islam walaupun sholat setahun sekali, Dul Fitri atau Dul Adha, tetap dia masih punya surga bagi seorang apalagi kalau suaminya kayak Haji Salih dulu itu memantap. Wajib boleh cuci kaki Haji Salih. Maafin ayah Haji Salih.
juga sama, maafin gua. Berpelukan memasuki bulan Ramadan, suami istri, anak pada niat. Ini malaikat turun dari langit membacakan sholawat buat keluarga itu. Amin. Ya Rabbal. Dicoba besok ya Pak. Pak. Tapi kompromi dulu, begini kompromiin. Kata Kiai, lu kagak bakal masuk surga kalau belum cuci kaki gua. Kiai mana itu ngomong? Kisah puakin. Memang bener. Kata Rasul, nih, jika seandainya manusia boleh sujud sama manusia, akan aku perintahkan seorang istri sujud di bawah kaki suaminya. Ada nyaut di mana? Emang benar begitu. Sebab sehebat apapun seorang perempuan, kalau tidak ada ridho dari suami, pintu surga ditutup rapat. Alhamdulillah itu buat orang perempuan. Bagaimana buat suami Pak Ustaz? Suami yang suka bentak-bentak bini, ngomelin bini lagi bunting tinggal mancing Pak Ustaz. Bini lagi sakit, bukan dibawa ke rumah sakit, malah dibentak-bentak, sakit dulu. Umpamanya, bagaimana suami yang kayak gitu? Sama secara hukum agama, dia berdosa kepada istrinya. Berdosa. Apakah dia wajib minta maaf? Sama. Dia wajib minta maaf kepada istrinya. Istri minta maaf sama suami balik minta maaf kepada istri. Baru anak-anak pada beruntung itu, anak tersulung sampai anak yang bontot, pada cuci kaki bapak emaknya, pada peluk bapak emaknya sambil nangis, saling minta ridho, saling minta maaf. Kalau udah begitu semua, kira-kira puasa mandek apa lancar? Mandek apa lancar? Sampai lancar apa mandek? Kalau udah begitu semuanya beres, lancar. Bisa jadi itu lebaran rezeki duduk. Amin. Rezeki banyak, semua pada sehat, corona maka berani nempel di badan kita. Amin. Corona kabur. Gara-gara semuanya pada tunduk taat dan punya akhlak kepada Allah dan kepada manusia. Dan memang begitu diperintahnya oleh Allah. Jika kamu menginginkan hidup mulia di mana saja kamu berada, ضربت عليكم الذلة أينما سكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Akan ditimpakan kehilangan, musibah, penyakit, bangkrut usaha, ya kan, kehilangan harta benda di mana saja kamu tinggal, di mana saja kamu punya rumah, kecuali orang-orang yang senantiasa ibadahnya kepada Allah rajin dan orang-orang yang baik kepada manusia. Amin. Manusia yang paling dekat sama kita, Pak. Orang yang paling dekat sama kita siapa? Pertama orang tua, baik laki maupun perempuan. Kedua, bagi suami bini itu bini ada singkatannya, bikin nikmat. Bini bikin nikmat. Laki juga singkatan kok. Laki lambang kenikmatan. Makanya itu laki dilambangkan bulutan. Itu bini karena bikin nikmat dilambangkan cowek. Bulutan sama cowek aduk bikin sambal jadi gak kira-kira? Ada bulutan sama cowek bikin sambal jadi gak? Jadi. Sekarang ada bulutannya doang, coweknya kagak. Menumpuk di mana coba? Nah, terus ada coweknya doang. Tuh bukannya kagak ada. Kira-kira bisa nggak bikin sambal? Kagak bisa. Makanya ada bulutan, ada cowok, ada laki-laki, ada perempuan, ada bini, ada laki. Bini bikin nih, laki lambang mantan maka pantang memasuki bulan suci Ramadan. Ada marah, ada emosi antara suami dengan istri. Insya Allah. Selanjutnya, berapa menit itu ngomongin? 5 menit. Sekarang ngomongin puasa. Puasa yang tinggal beberapa hari lagi, sunat wajib. Wajib.
rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ketiga. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji jika mampu. Kalau nggak mampu jangan utang. Masa pulang haji kayak mobil? Kalau utang umroh jangan. Walaupun boleh jangan maksa sama dia bahagia. Nih orang dulu nih bagi saling. Haji dengan utang, kalau sekarang maksain. Makanya pergi haji utang di Solo keder. Orang utang. Jadi haji utang, umroh utang maksain aman. Kagak pergi haji juga, kagak umroh juga tetap kalau kita baik masuk surga. Kecuali memang duitnya banyak. Itu baru aja. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini puasa rukun Islam yang kelima. Di antara rukun Islam yang ketiga, di antara sekian banyak ibadah yang paling disukai oleh Allah, salah satunya adalah puasa. Kenapa puasa disukai Allah? Sebab orang yang berpuasa itu mengikuti daripada akhlaknya Allah. Allah tidak makan, Allah tidak minum. Kalau makan minum berarti bukan Tuhan, betul nggak? Fir'aun aku Tuhan, makan, minum, makan minum kekenyangan, berak, Tuhan berak. Kayak Fir'aun ketika matinya diblebok-blebokin di laut merah sama malaikat Israel alaihissalam, sebab dia sombong aku tuh. Makanya Tuhan paling senang sama orang puasa. Sehingga pahala puasa kagak dikatakan sekian ratus, sekian ribu enggak. Tapi pahala puasa kata Allah dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah ibadah khusus perintah dariku. Maka kata Allah, aku membalasnya dengan cara rahasia, dengan cara khusus. Makanya orang yang puasa itu pasti hebat, pengen bisa terbang puasa. Puasanya di mana? Selisih. Tahu selisih kan? Mudah-mudahan pengen bisa terbang pengen bisa hilang puasa. Orang itu begitu kali ya? Pengen bisa hilang puasa, pengen bisa terbang puasa, pengen masuk dalam air tapi kalau minum air puasa. Iya kan, ada puasa ngerawat, tahu ngerawat, cuma makan doang. Ada puasa ngaprek, kakinya di atas, palanya di bawah. Ada puasa pagi gini, kagak makan, kagak minum, melek mata. Ada puasa bisu, ada ngomong 3 hari 3 malam, macam-macam puasa. Dan puasa bukan hanya kebiasaan manusia. Ular puasa, tahu puasa, tahu ular, tahu gak puasa ular? Ular puasa itu kalau kita lewat di gombol-gombolan suka bau ubi. Itu ular kobra lagi puasa 40 hari 40 malam. Makanya kalau ada ular kobra habis ganti kulit gigit orang biasanya langsung KO. Sebab dia habis puasa. Tapi puasanya ular beda sama puasanya ular bulu. Kalau puasa ular kan dia ganti kulit tetap jadi ular. Tapi dia ular bulu, dia pengen kuliah, dia pengen dicintai oleh manusia di ular bulu. Sebab siapa yang demen ular bulu? Ada yang demen kan? Kita kerja di ular bulu minta sama Allah, ya Allah, saya dihinakan orang masuk rumah dibakar, nemplok di punan dibakar, saya pengen mulia. Kata Allah puasa. Berapa hari ya Allah? 40 hari 40 malam. Kau berantung di punan. Diikuti apa kemauan Allah. Itu ular bulu puasa, dia lilit badannya jadi kepompong, betul nggak? 40 hari 40 malam. Kata orang itu apa lagi gantung? Kata monyet ular bulu. Emang apa dia pengen ganteng? Kata monyet laku. Emang monyet manusia. Udah begitu 40 hari 40 malam dia berdoa, ya Allah, sesudah itu saya jangan jadi ular bulu lagi. Kata ular bulu, waktu dia jadi kepompong dia mohon sama Allah supaya kagak jadi ular bulu lagi. Akhirnya doanya dikabul Allah, itu berbulu jadi kepompong, gelantung di punan. Pas 40 hari terakhir dia terbang. Itu ada warnanya, ada yang bulunya warnanya kuning, betul nggak? Ada yang warnanya
ada yang warnanya it, ada yang warnanya abu-abu. Ketika dia jadi kupu-kupu, ketika dia nyemprot di rumah orang, wah, nggak ada tamu. Orang benci apa demen sama kupu-kupu? Itu hasil puasa, dia didemenin sama manusia, nemplok di pala, agak dicumprak. Orang bertanya, wah, ambil nemplok di kupu-kupu kuning, jangan-jangan hari teman. Orang selalu merasakannya baik ketika ditemplok di kupu-kupu, betul nggak? Ya kan? Ketika ada kupu-kupu yang terbang kecil-kecil, bocah demen, siapapun demen. Nah, sekarang saya mau tanya, besok Ramadan kita puasa mau jadi ular, apa mau jadi ular bulu? Mau cara puasa ular, aku mau puasa ular bulu? Ular bulu. Gatel Pak Bulu. Mau puasa cara ular bulu? Hasilnya Idul Fitri jadi kupu terbang. Kalau bulan puasa ular, udah beres Ramadan jadi Idul Fitri ular lagi. Puluhan kali ganti kulit tetap aja jadi kerjaannya sesep nyantrek. Sekali nyantrek orang ada yang masuk mati, ada yang sakit dulu, udah gak ada beres-beres. Nauzubillahimin. Jadi ini semua puasa bukan hanya diperintah oleh Allah kepada manusia, tapi semua makhluk pada puasa. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang kampung Kejawen, wahai orang kebun jeruk, diberitakan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu pada puasa. Tujuan puasa aku perintahkan Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang memiliki jiwa tawadu. Amin. Tawadu itu apa? Sombongnya hilang, jadinya rendah hati. Kamu memiliki dengan puasa qanaah. Apa itu qanaah? Banyak sedikit rezeki, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dengan rezeki yang banyak sedekah yang rajin, rezeki yang sedikit juga masih nyempetin sedekah. Amin. Kemudian yang ketiga, dengan puasa supaya kamu menjadi orang yang wara'. Apa itu orang yang wara'? Orang yang memiliki akhlak yang mulia, ngomongnya baik-baik, lemah lembut. Amin. Penglihatannya kepada yang baik-baik, pendengarannya kepada yang baik-baik, melangkah kepada tempat yang baik. Terus puasa yang keempat, aku jadikan, aku harapkan menjadi orang-orang yang akidahmu, tauhidmu kepadaku tidak bergoyang sedikit pun. Dalam keadaan kaya kau jadi hambaku, ketika jatuh miskin kau jadi hambaku, ketika kau sehat jadi hambaku, sekalipun kau sakit jadi hambaku, seketika kau senang jadi hambaku, seketika kau melarat, kau dalam keadaan banyak musibah, kau tetap jadi hamba Allah. Amin. Itu hakikat puasa. Jadi itu semuanya disebut takwa, tawadu, qanaah, wara' dan yakin. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil. Puasa tidak akan menjadi sempurna kalau kagak dibarengin dengan qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Salat malam-malam. Kapan itu malam? Sesudah Isya. Jadi bapak-bapak kalau bangun tahajud jam 2 takut ada kuntilanak berbunyi, boleh tahajud lagi supaya Isya. Ustaz kan tidur dulu, itu syaratnya dapat pahala sunnah. Kalau kagak tidur sah nggak? Sah. Yang penting rakaatnya banyak. Kalau tarawih kita 20, tahajud sekarang boleh 20 rakaat. Witirnya deh. Pak Ustaz boleh nggak nanti tarawih 8? Boleh. Katanya 8 Muhammadiyah, bukan. Yang 20 NU, yang 8 juga NU. Kalau yang Muhammadiyah yang mana? Enggak ada yang Muhammadiyah, sebab Muhammadiyah juga NU, sebab ikutin Nabi Muhammad. NU juga Muhammadiyah, sebab dasarnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau kita mau tahu ajaran Muhammadiyah yang asli itu sembahyang pakai musolli. Ajaran Muhammadiyah yang asli kalau tahlil, kalau ada yang meninggal tahlilan.
ajaran Muhammadiyah yang asli kalau subuh baca kunut tuh. Sebab Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Ahmad Dahlan seperjuangan, satu guru satu ilmu, belajar dari guru yang sama. Kok kenapa Muhammadiyah pas datang ke Indonesia itu berubah? Itu ada oknum-oknum yang pengen bergaya, kagak mau sama NU tuh. Akibatnya apa yang terjadi? Karena Muhammadiyah kagak usolli, karena Muhammadiyah kagak pakai tahlil, akhirnya diklaim sama Wahabi. Orang Wahabi ngaku-ngaku mirip sama Muhammadiyah. Muhammadiyah jengkel kagak terima, enak aja lu begitu katanya. Iya, lagi gini disebut baik. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Ahmad Dahlan satu guru satu ilmu, sama pelajarannya sama, cuman bedanya kalau Mbah Hasyim bagian rakyat jelata, bagian ke kampung-kampung. Kalau yang Ahmad Dahlan, beliau bagian kalangan cendekiawan, kalangan pendidikan. Makanya kalau ngadu pendidikan Muhammadiyah dengan NU, itu Muhammadiyah unggul di atas satu tingkat dengan lagi umurnya tuaan Muhammadiyah, Muhammadiyah, tapi lebih banyak orang NU macam-macam. Mali juga NU, Jablay juga NU, tukang uduk juga NU, ya enggak? Tukang mabok juga masih NU itu. Pokoknya NU mah segala ada. Makanya dia mah kendaraannya kereta, bukan lagi bus. Kereta sama bus muatannya banyakan mana? Banyakan kereta. Makanya untung jadi orang NU, walaupun matinya lagi mabok tetap ditalilin, betul lah. Kali-kali baik ya, namanya mati ditalilin walaupun lagi mabok, malaikat ngebunuhin kekencang-kencang. Amin. Karena banyak yang berdoa. Coba kalau jadi yang lain, paham yang lain yang Wahabi, udah kita mati banyak dosa, mati lagi mabok, mati lagi zina, dirorot oleh malaikat Israel, mati, ditalilin kagak yang dihajiin kagak, duitnya nggak ada, bukan, emang haram kata hukumnya. Akibatnya di kuburan nangis dewek-dewek, tiap hari disiksa sama malaikat, digebukin, dijak, digebukin, bisa terung, dipanggang kayak ayam, dikecapin kasih saus. Setiap hari kenapa? Dosanya kebanyakan karena kagak ada yang doa. Makanya untung bagus kita jadi orang NU. Alhamdulillah. Ini awal bukan ajaran yang lain, tapi ajaran dari NU. Sebab NU itu Nahdlatul, perjuangan para ulama yang sumber daripada Wali 9. Sadarnya nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita puasa kudu tarawih. Orang yang puasa doang kagak tarawih, sama juga dia punya pala kagak ada rambut botak. Iya, dia walaupun tarawih sun, secakap-cakapnya perempuan, kalau palanya botak kita kagak ada mana itu loh dia. Ini perempuan cakep nih. Pakai jilbab dulu, kali mas santri kagak tahu dia pas kita tarik jilbabnya botak limis. Demen kagak lo? Tahu demen kagak? Lo kagak demen. Ya kan, tapi walaupun kagak tapi cakep, tapi rambutnya panjang hitam lagi, liti ombak, netes bodoh apa kagak? Makanya kalau pengen cakep, kalau kita puasa siangnya, malamnya kudu tarawih. Pak Ustaz, bagaimana kalau tarawihnya? Ntar tarawih, ntar tarawih, itu palanya kita. Ini dia lah. Jadi sempurnanya kita ibadah puasa barengi dengan tarawih supaya lebih cakep. Ikutin dengan zakat fitrah, insya Alhamdulillah. Baru pas malam takbir kita gembira, suara takbir menggema di mana-mana. Ada yang takbir sambil tertawa, ada yang takbir sambil mingsak nangis. Anak nangis, kagak punya baju, mertua minta dikirimin duit di Jawa Tengah. Ya parah. Bagaimana kamu sedih? Kerja di PHK belum balik, uang pesangon habis berbayar utang. Sedih kan kata itu? Sedih kan? Nauzubillah ini. Makanya ini bulan Syaban terus manfaatkan doa.
seperti doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil. Barang-barang. Nabi kalau udah mendekati bulan Ramadan banyak-banyak Nabi baca ini supaya semuanya dipanjangin sekeluarga bisa puasa di bulan Ramadan. Ayo, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasilna qasidan. Ya Allah, berkahi kami semua di bulan Rajab, berkahi semua di bulan Sya'ban, kami semua sampaikan umur kami sekeluarga supaya bisa puasa bareng-bareng sama laki sama bini, sama anak, sama mantu, sama cucu. Bisa terawih bareng-bareng sama laki sama bini, sama anak, mantu, sama cucu, sama ponakan, sama tetangga. Alhamdulillah. Enak kagak tuh kalau gitu? Enak kagak? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal jirat. Siapa yang bahagia, mukanya berseri-seri, hatinya berbunga-bunga, mulutnya ngomong alhamdulillah puasa datang lagi. Alhamdulillah puasa datang. Orang itu diharamkan badannya dibakar di api neraka. Amin. Amin. Tapi kalau ada orang yang ngomong begini, kata dia, ya puasa lagi baik. Ini orang kita aku mereka. Ya kata dia puasa lagi baik. Kalau musim corona begini, ini namanya kufur kepada Allah Subhanahu. Nggak boleh ya, nggak boleh ngomong gitu ya. Puasa lagi aja. Jangan, kudunya alhamdulillah. Ramadan akan kita sambut dengan bersukacita puasa supaya kuat, tarawih supaya kuat. Amin. Ya Rabbal alamin. Demikian ngejek nasi bodar kan gitu. Ini nasi kapan makannya? Tenang, tahunnya habis beres. Kita syukur kepada Allah. Hari ini kita dikumpulin di tempat yang mulia oleh Pak Isani dengan rangka haul dan sekaligus penjelasan tentang puasa Ramadan daripada tarawih. Mudah-mudahan nyangkut di kepala kita. Amin. Dan nempel di kepala kita sehingga puasa yang tinggal 2 minggu lagi lebih akan kita songsom dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal. Sekali lagi jangan lupa minta ridho, minta maaf sama bapak, sama emak. Amin. Jangan lupa minta ridho, minta maaf sama engkau, sama bapak, sama emak yang udah di alam kubur alias ziarah kubur. Insyaallah. Mari kita baca Fatihah. Semoga Pak Haji Salim keluarga dan seluruh keluarga daripada Haji Abdullah bin Haji Hasan, Haji Aliyah bin Tibian dan juga ahli kubur kita semua dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat, diberikan keselamatan, keberkahan, keberuntungan di mana tempat, bahkan di dunia sampai ke akhirat. Puasanya lancar, tarawihnya lancar, hidup sejahtera bahagia, corona segera sirna dari muka bumi Indonesia tercinta. Bidiatul qul, bidijabati wa bil barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya kita baca bareng-bareng aja. Pertama kita baca selawat, kedua kita mendoain kedua orang tua kita, kakek nenek kita dan guru-guru kita. Yang ketiga kita minta kepada Allah supaya diri kita, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang ditetapkan iman untuk seumur hidup mendirikan sholat. Yang ketiga kita minta anak-anak kita semua, keluarga kita menjadi qurrata ayun, dipandang mata sedap. Amin. Kemudian kita sebagai orang tua dijadikan orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa takwa.
Yang kelima kita minta kepada Allah berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, umur sampai di bulan Ramadan. Yang keenam kita minta berkah dunia, berkah akhirat, di akhirat masuk surga. Kita mulai dengan membaca selawat dulu, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limuallimina wa liman haqqun alaina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi